Jumpa lagi dengan hasutan Muham, bukan ngajak sesat, cuma ngajak mikir. Kali ini saya akan mengajak berpikir tentang peristiwa atau kejadian akhir-akhir ini tentang demonstrasi yang terjadi di mana-mana, hampir di seluruh Indonesia. Bahkan demonstrasi ini makan korban, sampai saudara-saudara kita ada yang meninggal, ada juga yang mungkin mengalami luka-luka, baik dari demonstran sendiri maupun dari aparat keamanan. Sebelumnya mari kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga yang meninggal dunia Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan semoga Allah masukkan ke dalam surganya. Amin. Dan bagi yang mengalami luka, sakit, dirawat, semoga Allah berikan kesembuhan sehingga bisa beraktivitas kembali. Mengapa rakyat Indonesia marah? Mengapa masyarakat kecewa? Ini berawal dari perilaku dari para pemangku jabatan, mulai dari lembaga legislatifnya maupun lembaga eksekutifnya, banyak yang mengecewakan rakyat Indonesia. Seperti yang kita lihat, Bapak dan Ibu Dewan yang terhormat sangat tidak aspiratif. Bahasa-bahasa lama yang masih selalu dipakai, ditampung. Seharusnya ketika ada usulan, ada program yang bagus yang langsung disampaikan oleh masyarakat, oleh rakyatnya, seharusnya bukan ditampung, seharusnya dituangkan di dalam program atau masukkan ke dalam undang-undang dasar. Nah, bahasa-bahasa seperti ini sudah tidak pantas lagi, Bapak Ibu Dewan. Seharusnya ingat kepada tugasnya bahwa Anda adalah perwakilan, bukan Dewan Pimpinan Rakyat, tapi Dewan Perwakilan Rakyat. Perilaku yang Anda tunjukkan sangat membuat rakyat kecewa. Dengan kejadian saat ini, akhir-akhir ini, tentunya harus menjadi pelajaran buat Bapak-bapak, Ibu-ibu Dewan yang terhormat, agar lebih sensitif lagi, agar bukan hanya akal yang Anda gunakan, tetapi hati pun harus kepekaan terhadap apa yang dikehendaki oleh masyarakat.
Jangan sampai ada lagi menari-nari di atas penderitaan rakyatnya. Jangan lagi Anda mengeluh, menuntut, padahal Anda adalah orang-orang yang lebih cukup daripada rakyat. Nah, inilah ke depan Bapak Dewan, Ibu Dewan yang terhormat, agar benar-benar bertanggung jawab, benar-benar menjalani tugasnya karena Anda sudah disumpah. Alhamdulillah dengan kejadian demonstrasi, sehingga akibat dari ulah perilaku sebagian anggota dewan sudah ada dinonaktifkan. Ini pelajaran juga buat para pemangku partai, ya, bos-bos partai, agar kedepannya jangan hanya mengandalkan uangnya saja, tetapi harus intelektualnya, kecerdasannya, kemampuannya, potensinya harus menjadi pertimbangan. Bukan siapa saja yang penting ada uangnya. Walaupun memang partai mungkin butuh keuangan, akan tetapi itu bukan satu-satunya. Sehingga kalau itu menjadi tujuan, maka yang sudah ditunjukkan itulah kualitasnya. Tidak ada sama sekali kualitasnya. Mereka jadi anggota dewan hanya karena banyak uangnya, kemampuannya tidak ada. Seandainya mungkin anggota dewan atau partai merekrut DPR, itu seharusnya mungkin berlakukan juga tes kemampuan dan kepatutan untuk menjadi DPR. Insya Allah kalau itu dijalankan mungkin lebih berkualitas. Nah, tentunya kekecewaan dari masyarakat, dari rakyat Indonesia ini bukan hanya itu saja, tetapi ini akumulasi dari para pemangku-pemangku jabatan. Seperti saat ini banyaknya korupsi yang dilakukan oleh pejabat kita. Memang proyek, bicara proyek itu memang hanya seputaran itu, lembaga DPR, ya mungkin legislatif, eksekutif. Nah, di situ sehingga memungkinkan banyak korupsi. Alhamdulillah Bapak Presiden kita dengan semangatnya ingin memberantas orang yang melakukan korupsi, siapapun dia, puntanya. Bahkan sekalipun jenderal. Mudah-mudahan Bapak Presiden kita bukan hanya bicara, akan tetapi bisa ditindaklanjuti dengan perbuatan. Semangat Bapak Presiden untuk memberantas korupsi ini, ada korupsi yang besar di Pertamina sampai saat ini belum ketemu keberadaannya, yaitu Reza Khalid. Nah, ini seperti inilah Bapak. Ini salah satu yang memicu kemarahan, kekecewaan rakyat Anda. Ini lagu lama, artinya setiap korupsi besar
ketika menghilang, ya sudah, susah ditemukan. Bukan susah ditemukan, tidak ditemukan. Ini juga sangat tentunya mengecewakan bagi rakyat Indonesia, khususnya kepada kepolisian, kepada pemangku-pemangku hukum, kejaksaan yang sering ketika korupsi besar, ketika lari atau tidak ketemu, akhirnya tidak ketemu terus. Nah, ini salah satu yang menimbulkan kekecewaan. Masa ya sekelas Indonesia yang katanya Indonesia ini besar, intelijennya ada, kepolisiannya ada. Kalau kasus yang seperti apa, pembunuhan, baik yang baru yang lama, itu bisa ditemukan. Sipsi yang kecil cepat ditemukan, tetapi ketika tidak ditemukan, nah ini yang menimbulkan kekecewaan seperti ini. Dan tentunya orang sudah tahu siapa-siapa namanya yang melakukan itu. Yang selanjutnya mungkin yang buat kecewa ketika koruptor ini di penjara, mendapat tempat yang tidak seharusnya diberlakukan. Kalau perlu itu lebih sengsara, lebih tidak nyaman dengan para penjara yang lainnya, yang kasus ya maling ayam atau apa, harusnya lebih menderita daripada itu seharusnya. Nah, ini yang tidak bikin jera. Buktinya apa? Buktinya bukannya takut mereka, ada yang ditangkap malah ketawa-ketawa, senyum. Ada yang baru divonis udah ada amnestinya, ada pengampunannya. Nah, inilah Bapak Presiden yang juga menimbulkan kekecewaan, kemarahan masyarakat kita. Hartanya harus benar-benar dimiskinkan, harus benar-benar disita. Karena fasilitas di penjara itu bisa keluar, kadang-kadang banyak buktinya kan, di penjara, tapi orangnya kadang ada di luar. Nah, ini masa ya polisi nggak bisa menangani hal semacam itu. Nah, ini juga yang menimbulkan kemarahan masyarakat. Mudah-mudahan dengan semangat Bapak Presiden, Bapak Prabowo, agar hal-hal semacam ini tidak terjadi. Kalau bisa tuh jangan ada lagi fasilitas Pak di penjara. Semuanya sama, katanya di depan hukum itu sama, siapapun sama. Jangan sampai ada lagi yang ditangkap lalu bisa ketawa, senyum. Ini apa? Nah, inilah yang selalu tidak bikin jera, tidak bikin kapok, tidak diambil pelajaran bagian. Kenapa? Karena ya itu tadi, ketika di penjara seperti tidak di penjara. Nah, ini salah satu dari penyebab ketidakterimaan masyarakat kita. Namun demikian, kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara yang melakukan demonstrasi, mari kita sampaikan dengan cara yang baik pula. Karena jangan sampai kita ingin negara, ingin pemimpin kita ini lebih baik, tapi dengan cara tidak baik. Menyelesaikan masalah dengan masalah. Jangan sampai kita merusak
contohnya penjara ini kan tidak baik, tidak bagus. Jangan sampai kita terprovokasi hal-hal yang juga melanggar hukum, baik hukum negara maupun larangan agama kita. Salah satu firman Allah itu ada yang Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian berbuat kerusakan setelah Allah perbaiki. Nah, hal-hal semacam ini harus kita hindari. Mari kita lakukan demonstrasi, mari kita sampaikan aspirasi, mari kita sampaikan hajat kita untuk negara yang lebih baik. Kepada para pemangku jabatan, pemangku wewenang bertindak adillah. Mari kita makmur bersama sebagaimana lagu Pancasila, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsatu, ayo maju maju, ayo maju, ayo maju maju. Nah, jadi kemakmuran rakyatnya ini yang harus kita utamakan. Jangan hanya bapak-bapak yang ada di legislatif, eksekutif, dan lain sebagainya. Rakyatnya dipikirkan. Jangan hanya cuman hanya berupa beras 5 kilo, 10 kilo sampai di rakyatnya. Tetapi kan lebih daripada itu, karena rakyat ini bukan hanya butuh makan, Bapak sekalian, tapi sandang pangannya harus dipikirkan juga. Mudah-mudahan kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Mari kita memikirkan negara ini ke depan lebih baik. Ini menurut asutan Muham, bukan ngajak sesat, cuma ngajak mikir. Dan silakan Anda bisa berkomentar di kolom komentar asutan Muham.